Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan selamat. Setelah kami akan memulai pelajaran agama, kiranya Tuhan membantu kami dalam proses pelajaran ini. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, tolong dulu dicek dulu kerapian bajunya semua. Rapikan dulu bajunya. Bajunya rapi. Sudah? Cek perlengkapan di mejanya sudah siap semua, buku-bukunya, penanya. Tidak ada lagi sampah-sampah yang bergeletak. Sudah siap? Oke, baik. Nah, Bapak absen dulu ya. Yang hadir tunjuk tangan ya nak. Alodi Manurung, Giotama Sinaga, Stefani Butom, Paulus Sagala, Octavianus, Repan, Iopan Lemao. Baik, berarti semuanya hadir ya. Baik. Nah, pada kesempatan ini ya, kita akan memasuki pembelajaran yang baru. Ya, toh? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Apa Paulus? Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Baik. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, maka untuk hari ini kita akan kembali masuk ke pelajaran baru, pelajaran berikutnya. Minggu yang lalu juga sudah Bapak singgung sama kalian bahwa hari ini kita akan belajar materi yang judulnya Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baik. Tapi Bapak singgung dulu pelajarannya. Judulnya tadi apa? Halo dulu. Mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Pelajaran minggu yang lalu, Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, minggu yang lalu mau tanya, pernah berjanji? Pernah. Berjanji sama siapa saja? Sama Tuhan, sama orang tua, sama Tuhan, sama diri sendiri, gitu kan? Maka pelajaran kita hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di mana kamu ya mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan sehingga dapat mewartakan sabda Allah dalam kehidupanmu sehari-hari. Coba dibaca sekali lagi dulu yang kuat. Alodi. Peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan sehingga dapat mewartakan sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus ya. Jadi kamu dituntut mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah itu lewat perumpamaan. Oke, bagus ya. Nah, maka Bapak akan bertanya dulu sama anak Bapak yang hebat-hebat ini, ya. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Siapa yang bisa? Jadi tangan. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Atau pernahkah mendengar kata perumpamaan? Pernah? Pernah tidak? Pernah. Nah, kalau gitu, apa itu perumpamaan? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Oh, coba, Stefani. Silakan. Perumpamaan
sebuah bahasa kiasan yang syarat makna dengan tujuan untuk mempermudah maksud yang disampaikan. Bagus ya. Perumpamaan adalah sebuah bahasa kiasan yang syarat makna. Syarat makna. Baik, yang kedua, bagaimana Yesus itu mewartakan kerajaan Allah? Coba, bagaimana caranya? Iya, salah satunya adalah dengan perumpamaan. Dengan melalui perumpamaan itu, maka apa yang mau disampaikan oleh Yesus itu akan mudah sampai dan dipahami oleh orang-orang. Sama seperti ibaratnya Bapak mengajar sekarang ini kan. Nah, ketika Bapak mengajar dengan menggunakan bahasa yang gampang kamu pahami, maka kamu akan gampang mengerti dan menangkap apa yang Bapak maksudkan. Gitu, ya. Yang berikutnya, apa saja nilai kerajaan Allah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yesus itu apa yang diajarkannya? Berbuat baik, jujur, gereja, mengasihi. Coba mengampuni. Apa Paulus? Apa yang dilakukan oleh Yesus itu? Kebaikan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Itulah yang diwartakan oleh Yesus. Makanya kita mau jadi pengikut Yesus. Coba lihat gambar apa itu? Pak? Gambar seseorang yang menabur. Nah, menaburkan benih, ya kan? Baik. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Halo, di gambar apa itu kelihatan? Apa? Apa yang kamu lihat di situ di gambar itu? Ada manusia, terus gambar apa lagi? Ini gandum. Terus? Hah? Burung. Iya. Nah, ini beberapa gambar ya yang menunjukkan bagaimana Yesus itu dalam mengajar menggunakan perumpamaan ya, seperti ini tadi. Ini. Nah, dan juga gambar yang ini. Baik, anak-anak Bapak sekalian ya. Bukan hal yang mudah untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Apa itu tadi perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, ya, simbolis atau perbandingan yang syarat makna tadi, ya. Nah, dengan menggunakan perumpamaan yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah dimengerti, dipahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan yang nyata, ya. Nah, kalau berhadapan pendengarnya adalah nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat. Nah, pukat itu apa itu? Jala, ya kan? Itu penangkap ikan itu, ya. Jala dan sebagainya. Meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, tapi sekalipun Yesus mengajarkan perumpamaan sesuai dengan misalnya para petani, sesuai dengan para nelayan, tapi harapannya bahwa apa yang disampaikan itu, pesannya itu bisa dipahami dan ditangkap oleh semua orang. Iya. Jadi apa pesannya, apa inti yang mau disampaikan di situ, orang-orang bisa paham, ya. Itu harapannya. Ini apa ini? Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kecuali tidak punya telinga. Kalian punya telinga kan? Punya kan? Dan bisa mendengar kan? Bisa. Hanya kalau bisa ngomong dan bisa kalian ya jawab karena mendengar. Kalau orang bisu kan nggak bisa toh. Nah, itu ya.
di sini ada beberapa perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang coba buka kitab sucinya. Silakan buka kitab sucinya. Coba buka Markus 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai ayat 20 ya. Sekarang semua coba buka kitab sucinya. Baik, sudah siap sebaca semua? Baik. Nah, Bapak minta siapa satu orang yang bersedia ya untuk menjelaskan ulang, mempresentasikan ulang tentang ini perumpamaan seorang penabur. Ayo, siapa yang bersedia? Oke, bagus. Manjana, Yohan. Hebat ini. Suatu kali Yesus pulang mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya dan mengurungi dia. Sudah nak? Enggak, Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk si Yohan. Kita harus tetap maka itulah yang mau dikatakan oleh Yesus lewat perumpamaan ini, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Oke, maka untuk perumpamaan yang satu ini, semua sudah paham? Sudah mengerti apa maksudnya? Sudah? Oke, bagus. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah perumpamaan ya tentang benih yang tumbuh. Markus, oke, silakan kembali buka kitab sucinya. Silakan dicari. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ayo. Silakan dibaca pelan-pelan terus dipahami apa yang mau dikatakan oleh Yesus lewat perumpamaan itu. Oke, sudah? Baik, sudah dibaca dengan baik? Oke, baik. Bapak minta lagi, siapa satu orang yang bersedia untuk menjelaskan kembali ke depan, mempresentasikan kembali ke depan apa pesan atau apa yang mau disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan ini tadi. Ayo, satu orang, siapa yang bersedia? Oke, silakan, Rodi, maju nak. Saya pahami adalah tentang perumpamaan benih yang tumbuh. Orang yang menaburkan benih itu lalu menghasilkan tunas yang sangat tinggi, dan tunas itu menghasilkan buah yang sangat banyak. Lalu buah itu siap disantap. Sudah? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk yang Rodi. Oke, ya, bagus ya, bagus. Salut ya. Jadi kalau berani tampil ke depan, berbagi sama kita, sama Bapak dan juga sama kalian ya. Baik. Nah, dalam perumpamaan tentang benih yang tumbuh ya, yang terdapat dalam Injil mana tadi? Markus 4 ayat 26 sampai 29. Apa yang mau disampaikan Yesus lewat perumpamaan ini ya? Tadi kawanmu si Aloti sudah membantu kita ya, menyampaikan apa pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Nah, perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri, bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan ia keluar bunga, dan kapan persisnya buahnya terbentuk. Jadi itulah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan ini. Artinya yang berperan, yang menentukan kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak bisa kita paksa-paksa atau kita desak-desak. Tetapi yang mempunyai kuasa penuh dalam menentukan kerajaan Allah adalah Allah sendiri. Oke. Baik. Maka dari perumpamaan ini ya tentang benih yang tumbuh dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29 ini bisa dipahami maknanya ya. Bisa ya? Oke, bisa? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada maka kita lanjutkan ke perumpamaan yang berikutnya.
perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Apa ini? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Coba lihat, coba buka kitab sucinya Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 ya. Oke, sudah? Sudah dibaca dengan baik? Baik. Nah, maka saya minta kembali anak Bapak yang sudah membaca dengan baik. Siapa yang bersedia untuk presentasi ke depan? Membagikan lagi kepada Bapak dan kepada teman-temannya. Oke, Stefani, maju. Silakan maju. Boleh di sini? Oke, silakan. Pada kitab Matius bab 14 ayat 24 sampai 30 menceritakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kerajaan surga seumpama dengan seorang penabur yang menaburkan benih baik di antara ladangnya, namun saat dia tertidur ada musuh yang menaburkan benih lalang di antara gandum-gandum tersebut. Seperti manusia yang belum mengikuti Tuhan, tetapi karena kita terpasut oleh iblis, maka kita jatuh ke dalam dosa. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Stefani. Hebat ya, bagus. Ya, baik. Temannya Stefani begitu bagus menjelaskan. Berarti dia membaca dengan begitu baik, ya, sehingga dia paham apa yang mau disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bagus, ya. Sampai di sini paham ya? Paham apa Pak? Ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan Nareman. apakah kerajaan Allah sudah ada di dunia atau hanya di surga saja? Coba sekali lagi yang kuat. Apakah kerajaan Allah sudah ada di dunia atau hanya di surga saja? Oke, tepuk tangan dulu untuk Nareman yang pertama. Baik. Ada yang mau menjawab nggak? Apakah kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini atau hanya di surga saja? Ayo, menurut kalian gimana? Gimana? Di dunia sudah ada. Oke, menurut Paulus di dunia sudah ada. Kalau menurut Stefani? Di surga. Kalau menurut si Arodi, apakah sudah ada di dunia ini kerajaan itu, kerajaan Allah itu? Sudah. Yuk? Sudah. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus dan menarik dari Stefan ya. Apakah kerajaan Allah itu hanya ada di surga? Udah ada yang pernah masuk surga enggak? Udah ada yang masuk surga? Udah ada yang pernah melapor dari surga terus turun kemarin? Kerajaan Allah itu sudah ada di sini, ya, sudah ada di dunia. Dengan kita damai, dengan kita saling mengasihi, dengan kita saling menolong, saling memperhatikan, saling mendukung, itulah kerajaan Allah. Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Allah? Kasih. Jadi kalau melihat sistem pagi ini, misalnya dia sakit, terus saya datang, kenapa kau nak? Saya nasihati, kalau bisa saya bantu. Itulah salah satu ciri-ciri kerajaan Allah itu. Mau memperhatikan, menolong, mengasihi sesama. Alordi, kalau tiba-tiba kau lihat segi utama ini tiba-tiba nggak ada pulpennya, ya, contoh kecil ini. Tapi Alordi punya pulpen 2. Bagilah aku pulpennya Alordi kata segi utama. Terus kalau mama masih mau membagi, bahkan tanpa diminta, ketika kau lihat di kesusahan kau langsung mau menolong. Itulah ciri-ciri dari kerajaan Allah. Nah, berarti kerajaan Allah itu sudah ada di sini dan kini, tidak hanya di surga. Di surga itu adalah pada saat akhir hidup kita, ya kan? Tapi kita bisa merasakan kerajaan Allah itu semasa hidup kita di dunia. Jadi dengan saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Misalnya kalau orang lagi kesusahan, kita mau menolong, mengasihi, itulah kerajaan Allah itu. Jadi bagus ya, kita mulai tentang dulu ya.
Ya, bukan dong. Ya. Pertanyaannya sangat kritis, ya. Pertanyaan sangat bagus dan sangat kritis. Berarti dia dari tadi menyimak. Berarti apakah kerajaan Allah itu sudah ada di sini atau hanya di surga? Berarti dia paham pelajaran kita. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lain? Ada? Oke, cukup ya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke perumpamaan yang berikutnya adalah perumpamaan tentang bukan. Ya, coba dibuka lagi kitab sucinya. Coba dibuka kitab sucinya baik-baik ya. Matius 13 ayat 47 sampai 50. Ya. Oke, sudah? Sudah dibaca semua? Sudah jumpa teksnya? Tentang apa? Perumpamaan tentang baik, siapa yang bersedia satu orang lagi ke depan mempresentasikan? Oke, silakan, biar kamu maju. Silakan di sini. Yang saya pahami tentang perumpamaan buka, seumpama buka yang ditebarkan di laut. Ya, terus. Setelah buka itu penuh, lalu mereka menseret buka itu ke pantai. Lalu mereka membuang ikan-ikan yang tidak baik. Nah, Itu aja. Oke. Baik, kasih tepuk tangan dong si Gio. Kasih tepuk tangan dong si Gio. Itu juga salah satu contoh dari kerajaan Allah. Memberi semangat kepada orang lain adalah salah satu contoh tindakan kerajaan Allah. Coba kalau dia maju terus kalian bagus, tapi gitu. Pasti sekali lagi dia nggak mau kan? Tetapi dengan kita memberikan semangat, motivasi, kita dorong dia, maka untuk kedepannya dia akan semakin berani. Baik ya. Jadi dalam kehidupan ini tidak semua manusia baik, ya kan? Ya kan? Kalau sudah semua baik-baik, kita tidak perlu membutuhkan pertobatan. Tetapi ada yang masih kurang baik. Makanya tadi dibilang, dikatakan seperti yang diajarkan oleh Yesus ya, yang mempunyai hak penuh untuk menentukan kerajaan Allah itu bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Seperti yang dikatakan di sini ya. Allah lah yang memilah-milah, yang untuk menentukan baik atau tidak baik, layak atau tidak layak, itu adalah hak Allah sendiri, hak prerogatif namanya ya. Jadi dia sendiri yang menentukan seseorang itu masuk kerajaan Allah atau tidak. Pernah kalian dengar itu apa? Waktu Yesus tersalib, kan ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya kan? Betul nggak? Ya kan? Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang bertobat yang sebelah mana? Sebelah kanan. Yang sebelah kiri apa katanya? Bahkan mengejek dia. Kalau betul kau Tuhan, kalau betul kau Allah, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah juga kami. Kenapa kok mau kau jalan? Itu kita tanya kan? Artinya dia mengejek di situ kan? Sedangkan yang sebelah kanan apa katanya? Ya Tuhan, ketika kau nanti datang menjadi raja, ingatlah akan aku. Artinya dia menyadari kesalahannya. Dia menderita, dia mengalami penyiksaan karena kesalahannya, ya kan? Beda dengan Yesus. Yesus disalib bukan karena dia penjahat, ya. Yesus disalib bukan karena dia berbuat salah, tetapi karena apa tadi? Untuk menebus kesalahan dan dosa manusia. Oke, baik ya. Oke. Nah, sekarang ya, maka untuk memperdalam pengetahuan kalian kembali ya, dari materi yang sudah Bapak berikan, dari materi yang sudah Bapak bacakan, maka ya Bapak akan memberikan di sini lembar kerja
ya, untuk kalian kerjakan sekarang. Jadi ini ada tugas lembar kerja, ya. Silakan dikerjakan. Nanti akan Bapak minta kembali, ya. Silakan dikerjakan dengan baik, ya. Untuk menggali dan memperdalam apa yang sudah kita pelajari. Oke, jadi Bapak kasih waktu, ya, untuk mengerjakan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan dengan baik, ya, sesuai dengan yang sudah Bapak terangkan tadi. Dijawab dengan baik dan benar, ya. Baik, sudah? Ayo, silakan dikumpulkan kembali, mari. Silakan. Baik, ya. Maka lewat pelajaran kita hari ini, sesudah mengerjakan tadi lembar kerjanya, bisa dikerjakan dengan baik tadi kata? Bisa. Baik. Maka sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita, maka Bapak persilakan, silakan diambil catatannya dulu, buka semua catatannya, dan bikin sebuah ringkasan singkat, ya, dengan kata-kata sendiri apa yang menjadi pelajaran kita. Silakan ditulis, ya. Silakan ditulis di bukunya apa yang menjadi ringkasan atau resume pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Nah, sekarang tingkatkan dulu semua badannya. Tarik nafasnya dalam-dalam. Tegap. Cuma yang tegap. Jangan tegak bangkong, tegak kodok, tarik kodok kan? Tegap, udah. Tarik nafasnya. Nah, pertanyaan refleksi buat kalian, anak Bapak, ya. Pelajaran kita tadi, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Maka menjadi pertanyaan refleksi, ya. Pertanyaan refleksi maksudnya, coba pikirkan, ya. Kira-kira bagaimana cara kamu atau apa usaha yang bisa kamu lakukan untuk mewartakan kerajaan Allah itu dalam kehidupanmu, baik di sekolah kita ini, di rumah maupun di gereja, ya. Terus apa saja yang sudah pernah kamu lakukan untuk mewartakan kerajaan Allah itu? Oke, tidak perlu dijawab, tapi dipikirkan dalam hatinya. Ingat, oh ya, apa sih yang sudah pernah saya lakukan? Terus sesudah itu apa rencana saya selanjutnya? Oke, tidak perlu dijawab, tapi dipikirkan dalam hatinya. Ingat, oh ya, apa sih yang sudah pernah saya lakukan? Terus sesudah itu apa rencana saya selanjutnya? Oke? Bisa? Baik, ya. Jadi sebelum kita tutup, ya, tugasnya minggu depan silakan ditulis. Tugasnya, nah, carilah sebuah perikop, ya, silakan tulis. Carilah sebuah perikop kitab suci yang berisi tentang perumpamaan, ya. Carilah sebuah perikop kitab suci yang berisi tentang sebuah perumpamaan dan apa maknanya bagimu.
baik. Demikian anak Bapak sekalian pertemuan kita hari ini ya. Maka sebagai kesimpulan dari Bapak, ingat bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Tujuannya adalah supaya mudah dipahami, tersampaikan pesannya kepada orang yang mendengarkannya, dan selalu disesuaikan dengan situasi. Contoh, kalau dia petani maka perumpamaannya seputar pertanian. Kalau dia nelayan maka perumpamaannya seputar nelayan. Baik. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi dulu biar segar ya. Oke? Maka kita bernyanyi dulu. Siapa yang memikirkan atau Bapak aja yang mimpinnya? Baik. Lagunya gini. Hidup ini adalah kesempatan. Karena kita masih diberi kesempatan untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, kita bernyanyi semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan, boleh. Kita mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Dua, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan doa penutup. Saya persilakan satu orang, Bapak. Mari berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami telah bersabar dalam firman-Nya Bapa, kiranya kasih kami dalam. Ya Bapa, kemampuan Bapa, menginginkan perjalanan Bapa, supaya kami selamat sampai ke rumah kami masing Bapa. Ya Bapa, yang amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat pagi dan